Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua kali ini adalah masalah perekonomian Indonesia. Masalah dan kebijakan pembangunan nasional. Yang pertama, tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Kedua, rendahnya kualitas SDM. Tiga, kesenjangan pembangunan di berbagai daerah. Empat, menurunnya kualitas SDM dan lingkungan hidup. 5. Rendahnya penegakan hukum dan keadilan. 6. Tingginya angka kejahatan dan masih adanya potensi konflik. 7. Ancaman separatisme dan rendahnya kemampuan pertahanan keamanan. Dan yang terakhir, 8. Kelembagaan demokrasi yang masih lemah. Kemiskinan. Menurut Bappenas tahun 2002 adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemudian menurut UNICEF adalah ketidakmilikan hal-hal yang secara materi merupakan kebutuhan minimal manusia, termasuk makanan. Ciri-ciri kemiskinan. Yang pertama, aspek politik, tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Kemudian ada aspek sosial, tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada. Kemudian ada aspek ekonomi, kualitas SDM rendah, entah itu berupa kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian rendahnya kepemilikan atau aspek fisik seperti air bersih dan penerangan. Dan yang terakhir adalah aspek budaya atau nilai. Budaya kualitas SDM-nya rendah, entah itu etos kerja rendah, berpikiran pendek, mudah menyerah, dan sebagainya. Macam kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan berapa besar jumlah orang yang masuk dalam kelompok miskin. Kemudian ada kemiskinan relatif, artinya adalah ketimpangan distribusi pendapatan atau jauhnya jarak antara si kaya dan si miskin. Sebab dari kemiskinan. Yang pertama, penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Kemudian yang kedua, penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Kemudian yang ketiga, penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari yang dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitarnya. Keempat, penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Kelima, penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Dampak dari kemiskinan antara lain yang pertama pengangguran, kemudian kriminalitas, putus sekolah dan kesempatan pendidikan. Kemudian yang keempat kesehatan yang sulit didapatkan karena kekurangan gizi. Dan yang terakhir buruknya generasi penerus. Indikator kemiskinan. Yang pertama tingkat konsumsi beras, kedua tingkat pendapatan, tiga indikator kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir indeks kemiskinan manusia. Selanjutnya kita akan membahas pengangguran.
adalah seseorang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha baru, tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran normal, golongan angkatan kerja yang benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Kemudian ada pengangguran terselubung, yaitu golongan angkatan kerja yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja atau golongan yang melakukan pekerjaan tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja. Di sini dibagi dua, yaitu pengangguran kronis atau friksional yang terjadi karena perubahan dan dinamika ekonomi, dan yang kedua adalah pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi secara musiman. Kemudian yang keempat ada pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa. Kemudian yang kelima ada pengangguran struktural, pengangguran yang muncul akibat terjadinya perubahan struktur ekonomi, misal dari agraris ke industri. Keenam ada pengangguran sukarela, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya orang yang sesungguhnya masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela dia tidak mau bekerja atau malas. Kemudian pengangguran deflasioner, pengangguran yang disebabkan lowongan pekerjaan tidak cukup untuk menampung pencari kerja. Dan yang kedelapan pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan karena kemajuan teknologi. Sebab pengangguran, yang pertama menurunnya permintaan tenaga kerja, kemudian kemajuan teknologi, ketiga kelemahan dalam pasar tenaga kerja, antara lain serikat pekerja yang meminta upah terlalu tinggi, adanya tunjangan pengangguran yang menurunkan niat untuk bekerja, kemudian ada asuransi pekerja yang terlalu berat bagi perusahaan, kurangnya informasi mengenai lowongan kerja, dan ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya ada dampak pengangguran. Yang pertama, dampak ekonomi, biaya peluang yang timbul karena hilangnya pendapatan dan menurunnya hasil produksi, kemudian menurunnya keterampilan tenaga kerja, faktor waktu menyulitkan pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru. Yang kedua adalah dampak sosial, yaitu naiknya tingkat kriminalitas, naiknya jumlah orang bunuh diri, retaknya keluarga, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dampak individu dan keluarga, yaitu turunnya status sosial, hilangnya harga diri, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Penyebab ketimpangan pendapatan, yang pertama menurunnya pendapatan per kapita, kedua inflasi, tiga ketidakmerataan pembangunan antar daerah, keempat investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan dari modal lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. Yang kelima, rendahnya mobilitas sosial. 6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis. Ketujuh, memburuknya nilai tukar negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju. Kemudian yang kedelapan, hancurnya industri kerajinan rakyat.
Ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Penyebab ketidakmerataan pembangunan. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam. 2. Perbedaan kondisi demografis. 3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. 4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. 5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah. Penanggulangannya adalah yang pertama, penyebaran pembangunan prasarana perhubungan. 2. Mendorong transmigrasi dan migrasi spontan. 3. Pengembangan pusat pertumbuhan. Dan keempat adalah pelaksanaan otonomi daerah. Dari banyaknya masalah perekonomian di Indonesia, di sini kami rangkum beberapa kebijaksanaan yang telah dilaksanakan. Yang pertama dari Bank Dunia, yaitu pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya. 2. Pengembangan SDM. 3. Membuat jaringan pengaman sosial bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM. Kemudian dari ADB, yang pertama ada pertumbuhan berkelanjutan yang pro kemiskinan. Kedua, pengembangan sosial. Ketiga, manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan. Dan yang terakhir ada faktor tambahan, yaitu berisi terkait pembersihan polusi, reboisasi, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah. Selanjutnya masalah jangka pendek. Ada beberapa, yaitu menambah jumlah uang yang beredar, menurunkan tingkat bunga, mengenakan pajak impor, menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan, menambah pengeluaran pemerintah, mengeluarkan obligasi pemerintah dan sebagainya, dan memperbaiki pelayanan publik yang ada khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya ada masalah jangka panjang, yaitu menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah jangka panjang seperti kebijakan yang berkaitan dengan kapasitas total perekonomian, jumlah penduduk dan angkatan kerja, serta lembaga-lembaga sosial politik ekonomi yang ada. Demikian perkuliahan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.